Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali ada di hari Sabat ini untuk ada di dalam kasih Tuhan, untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Dengan segala apa yang saat ini terjadi, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Pimpinanmu dan penyertaan-Mu bagi kami, dan perlindungan-Mu oleh kuasa darah-Mu yang kudus ada bagi kami anak-anak-Mu. Dengan segala apa yang terjadi, kami percaya Engkau tetap Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang melindungi kami dengan anugerah-Mu. Dan terima kasih Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini semua oleh perkenanan Tuhan dan berkat-Mu ada bagi kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Dan pujian penyembahan kami dan firman yang kami dengar Tuhan membawa kami semakin mengerti rencana-Mu, semakin mengerti kehendak-Mu, bahwa Engkau rindu kami temukan, Engkau kasih-Mu, kuasa-Mu, kami mengalami Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami dalam perkenanan-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Haleluya. 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 Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu kami ada saat ini. Itu bukti kasih setiamu bagi kami. Dengan segala pergumulan, bahkan segala apa yang kami hadapi, kami percaya Engkau menyertai kami, bahkan Engkau ada bersama dengan kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu, dan biarlah kami diurapi dan diberkati, baik yang menyampaikan, yang mendengar. Tuhan urapi dan berkati, sehingga kebenaran-Mu mampu memerdekakan kami, sehingga kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan,
dan mengalami kasih Tuhan, bahkan mengalami kuasa Tuhan dan perlindungan-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu, segala kuasa si jahat yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang berkarya bagi kami, dan firman-Mu menjadi hidup dalam hidup kami, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu hari-hari ini dunia mengalami goncangan yang begitu dahsyat, sehingga kekhawatiran dan ketakutan begitu menghantui seluruh dunia. Terlebih di bangsa kita saat ini, sebegitu banyak informasi yang kita bisa dapatkan, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan, kegoncangan-kegoncangan yang terjadi, sehingga manusia, bahkan mungkin orang percaya, mengalami kekhawatiran dan kegelisahan dalam hidupnya. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sikap kita orang-orang percaya kepada Tuhan menyikapi goncangan-goncangan yang terjadi, saudaraku. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, begini firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kekasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa tempat perlindungan satu-satunya yang paling aman bagi manusia adalah Tuhan. Namun Alkitab menegaskan kepada kita harus tahu apa yang terjadi saat ini adalah merupakan seizin dari Tuhan. Nah, bagaimana kita melihat goncangan-goncangan, saudaraku? Nah, saudaraku, ketika goncangan terjadi, kira-kira apa saja yang akan digoncang, saudara? Nah, kita akan lihat Alkitab kita dari Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Begini firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudaraku, ayat ini menegaskan bahwa goncangan-goncangan itu terjadi seizin Tuhan. Dan mungkin juga Tuhan sendiri yang menggoncangkannya. Nah, kita lihat, saudaraku, Alkitab menegaskan ayat yang ke-26 dan 27 bahwa goncangan itu menggoncang semua aspek kehidupan yang bisa digoncang. Ekonomi,
keuangan, kesehatan seperti hari-hari ini saudaraku, bahkan nyawa, iman. Nah saudaraku, seluruh aspek kehidupan kita akan digoncang. Kehidupan keluarga, kehidupan usaha, bahkan segala hal yang kita hadapi saudaraku, semua akan digoncang. Nah ternyata saudaraku, goncangan yang saat ini kita hadapi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Itu sebabnya pada Mazmur pasal yang ke-46 ayat kedua dikatakan kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa tempat perlindungan kita adalah Allah. Jangan bergantung kepada apapun. Jangan berharap kepada siapapun. Kenapa? Karena semuanya akan digoncang. Dikatakan tadi bukan hanya bumi saja, bahkan langit. Artinya apa? Seluruhnya mengalami goncangan. Nah saudaraku, kita tahu ketika kita menghadapi goncangan, sulit bagi kita untuk menemukan sebuah jawaban. Tapi Alkitab menegaskan kepada kita, ternyata saudaraku, Tuhan menggoncang seluruh aspek hidup kita untuk melihat yang tidak tergoncang itu saudaraku. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku, mengapa Allah menggoncang? Mengapa goncangan Tuhan izinkan dalam kehidupan manusia? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah saudaraku, kita bisa lihat bahwa apa yang Tuhan katakan terkait dengan goncangan saudaraku, kita bisa lihat Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21 Lukas pasal yang ke-21 ayat yang 25 dan 26. Perikopnya saudaraku, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Namun kita akan lihat ayat yang ke-25 dan 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan kebingungan menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, Alkitab sudah menegaskan bahwa dunia digoncang. Jadi seluruh aspek kehidupan kita akan mengalami goncangan, saudaraku. Nah, kemudian mengapa kita bisa bertahan, saudaraku? Nah, ini yang menarik, saudaraku. Tadi dikatakan bagian yang pertama, mengapa ada goncangan? Ternyata Tuhan izinkan. Dan Tuhan menggoncang, saudaraku. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, apa yang tidak tergoncangkan, saudaraku, kita bisa lihat. Seperti tadi, dunia akan digoncang. Semuanya akan digoncang. Dan goncangan itu sangat dahsyat, saudaraku. Dan apa yang tidak tergoncangkan? Nah, boleh kita lihat, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-23 dan 25. Ayat dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-23 sampai 25, begini firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah. Oleh apa, saudaraku? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur,
tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, saudaraku, jadi yang tinggal tetap itu adalah seperti dalam Ibrani tadi, kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah sendiri. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apa itu, saudaraku? Keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Itu yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak tergoncangkan, saudaraku. Tinggal tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus percaya bahwa semua yang tergoncangkan supaya firman Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu menghidupi kita. Dan kita menghidupi firman Tuhan dan hidup kita dibawa kepada rencana dan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, bagian yang kedua, mengapa kita bisa bertahan? Nah, ini pertanyaan menarik, saudaraku. Kenapa? Karena kita harus tahu apa yang membuat kita bisa bertahan dalam goncangan yang begitu dahsyat ini. Nah, yang pertama, saudaraku, kita bisa bertahan karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan. Ya, seperti yang sudah populer, saudaraku. Ya. Seperti yang sudah pernah kita dengarkan ayat ini, saudaraku. Dalam Yohanes pasal 3 yang ke-16, oleh apa, saudaraku? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa, saudaraku? Ia menganugerahkan kepada kita anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ini, saudaraku, artinya apa? Ada janji Tuhan bahwa kita sudah menerima keselamatan yang kekal dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, ini menjadi kekuatan yang membuat kita percaya bahwa kita sudah menerima keselamatan. Amin. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan yang harus kita pegang. Bahwa kita sudah menerima keselamatan, saudaraku. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, janji Tuhan. Seperti di Ibrani pasal yang ke-28 yang kedua, ada janji Tuhan menggoncangkan. Itu artinya, saudaraku, janji Tuhan bagi kita tentang keselamatan, kita harus pegang. Artinya apa? Kita harus mengerjakan keselamatan kita, saudaraku. Maksudnya apa? Supaya kita mengerti bahwa sesungguhnya orang-orang yang di dalam Kristus sudah punya jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa bertahan? Ternyata Tuhan rindu kita mengejar perkenanan Tuhan. Nah, seperti dikatakan, saudaraku, tadi di ayat yang 28 tadi, supaya kita, apa, saudaraku, mengucap syukur dan beribadah dengan, apa, saudaraku, takut, hormat kepada Tuhan. Artinya apa? Rasa kerinduan kita, kesungguhan kita untuk mengejar perkenanan Tuhan, saudaraku. Nah, kekasih Tuhan, maksudnya adalah kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan takut dan gentar, mengejar kekudusan dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengalami pemulihan dan kekuatan serta damai sejahteranya karena kita berkenan kepadanya. Apa yang membuat hati kita jauh daripada Tuhan, Tuhan akan goncangkan, saudaraku. Supaya apa? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Amin, saudaraku. Nah, kekasih Tuhan, mari kejar perkenanan Tuhan. Mari kejar kekudusan hidup, saudaraku. Kenapa? Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Itu tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, saudaraku. Karena kekudusan itulah yang Tuhan perkenankan, saudaraku. Karena Alkitab juga berkata kepada kita, kuduslah kamu karena Bapamu kudus. Jadi, saudaraku, mari di hari-hari ini kita terus mencari perkenanan Tuhan dengan hidup kudus dan menyucikan diri dari segala dosa. Mari bertobat, saudaraku. Mari sungguh-sungguh cari Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kita. Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12.
Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah saudaraku, ini menegaskan kepada kita seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Kita apa saudaraku? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Dan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini saudaraku, tapi kita diperbaharui oleh akal budi untuk kita mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi kekudusan saudara. Nah bagaimana Allah mengerjakan itu? Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Yang Tuhan mau kita pegang janji Tuhan, kita kerjakan keselamatan kita, kita terus mengucap syukur, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kejar kekudusan, karena kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Yang terakhir saudaraku, dengan goncangan yang terjadi saudaraku, Tuhan mau kita tetap menantikan janji Tuhan. Kenapa saudara? Karena janji Tuhan itu iya dan amin bagi kita semua. Iya dan amin bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah kita akan lihat saudaraku, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah ternyata saudaraku, Tuhan mau kita tetap menantikan janji Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menantikan janji Tuhan, kita akan semakin kuat. Kenapa? Karena kita pegang firman Allah yang memberikan kekekalan dalam hidup kita. Nah saudaraku, Tuhan mau juga seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 saudaraku. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah ini saudaraku, bagaimana kita menantikan janji Tuhan? Kita harus apa saudaraku? Tetap bersukacita. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan mau kita tetap apa saudaraku? Sabar. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekun dalam doa. Dengan itu kita akan kuat. Kenapa saudaraku? Karena kita tahu pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya firman ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang Tuhan izinkan digoncang dalam aspek seluruh kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, keuangan, ekonomi, usaha, keluarga, segala hal yang kita hadapi, bahkan yang terjadi saat ini saudaraku, bencana atau goncangan yang terjadi saudaraku, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau, yang pertama kita bisa bertahan saudaraku, oleh karena kasih Tuhan kita mengucap syukur, karena janji Tuhan, firman Tuhan berkata keselamatan Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Yang kedua saudaraku, kita bisa bertahan kenapa? Karena kita harus terus mengejar perkenanan Tuhan, mengejar hidup kudus dalam Tuhan. Karena dengan hidup kudus kita bisa melihat Tuhan, dan kita di dalam perkenanan Tuhan, maka hati kita akan kuat dalam goncangan. Yang terakhir saudaraku, tetap menantikan janji Tuhan dengan apa saudaraku? Bersukacita di dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ini bukan kita kuat saudaraku, meskipun kita tahu Alkitab katakan semua akan digoncang. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat yang tinggal tetap, yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan dalam hidup kita dan kerajaan
yang sudah kita terima, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan semua memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu. Hamba-Mu berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang lebih jauh menyampaikan kepada setiap kami, untuk kami mengerti dan kami mengalami firman-Mu yang menghidupkan dalam hidup kami. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami semua, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Dan biarlah oleh kemurahan Tuhan, kami menerima segala berkat-Mu yang ajaib bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.